Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita telah memasuki tahun 2022. Patut bagi kita untuk mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan, bagaimana dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan, benarkah mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, atau justru semakin menjauhkan diri kita kepada Allah. Disinilah pentingnya kita memahami apa yang disebut dengan konsep muhasabah diri. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Ustadz Abdul Syukur dan Ustadz Hilmi Firdausi. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustadz Abdul Syukur. Kita doakan beliau semoga selalu dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Agung, sahabat saya yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Muhajirin dan seluruh pemirsa TV One yang insya Allah semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini hari pertama di tahun yang baru, tahun 2022 Masehi. Masya Allah, tidak terasa umur kita makin tua, Bapak Ibu bertambah umurnya. Artinya apa? Bahwa kita makin mendekat, betul Pak? Kita makin dekat ke arah titik finish kita. Apa finish kita? Kematian. Apa sih yang harus kita lakukan setiap kita mengalami pergantian tahun? Tadi kata Mas Agung, betul sekali, bermuhasabah. Menghisap, menghitung-hitung amal kita, menghitung-hitung diri kita, menghitung-hitung bekal kita. Apakah sudah cukup jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba hari ini memanggil kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr ayat 18, wahai orang beriman, hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok, untuk akhirat. Allah menyuruh kita untuk menghisap diri kita, kira-kira apa yang sudah kita perbuat nanti untuk akhirat kita. Hari ini banyak di antara kita yang lebih sibuk, Bapak Ibu sekalian, memikirkan sesuatu yang pasti.
Apa itu yang pasti? Saya mau tanya sama antum semua. Kira-kira rizki kita sudah pasti belum? Sudah. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kita mati kapan, kita lahir dari siapa, ya rizki kita berapa, jodoh kita siapa, semua sudah ada catatannya. Itu sudah pasti. Tapi yang belum pasti ini, yang kadang-kadang kita lupa, apakah nanti kita selamat atau tidak di akhirat, apakah nanti kita masuk surga apa masuk neraka, itu yang belum pasti. Namun kadang-kadang kita lebih sibuk memikirkan sesuatu yang pasti. Bapak ibu mungkin bapak ya 10 jam 12 jam memikirkan bagaimana supaya hidup enak, supaya punya rumah yang bagus, punya kendaraan, semua kebutuhan tercukupi, memikirkan bagaimana caranya untuk hidup enak, tapi agak lupa memikirkan bagaimana supaya nanti kita bisa mati enak. Nah, inilah yang harus kita muhasabah, kita hisab diri kita, sudah cukup belum bekal kita ini? Ya. Kenapa? Karena Israel itu kalau datang nggak kasih aba-aba dulu. Ya, Bapak sekalian, malaikat Israel kalau datang nggak WA dulu, nggak miss call dulu, nggak SMS dulu. Mungkin saja Israel sedang ada di depan pintu, kita nggak tahu. Datang tiba-tiba, tidak harus menunggu dulu bapak tua, ibu tua. Tidak harus dengan sakit, betul? Kematian datang kepada kita kapan saja tanpa aba-aba. Ada orang yang sudah sakit parah sekali, tapi hidupnya malah panjang. Tapi ada orang yang tadi malam masih bercanda dengan kita, tiba-tiba paginya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu rahasia terbesar dalam hidup kita. Kita nggak perlu takut karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa pasti mati. Kita nggak perlu takut mati. Yang perlu kita takutkan adalah sudah cukup apa tidak bekal kita ketika nanti kematian menjemput kita. Karena sekali lagi Allah menjemput kita itu, Allah memanggil kita bukan dengan nomor urut, tapi nomor cabut. Ya, kalau nomor urut bapak duluan, saya belakangan. Ibu duluan, saya belakangan. Ya Bu ya, kalau nomornya nomor urut, tapi nomornya nomor cabut. Bisa yang muda duluan, bisa mungkin anak kecil duluan, bahkan bisa bayi duluan, yang tua belakangan atau sebaliknya. Jadi sekarang tugas kita bukan hanya kita kapan ya mati ya. Gak usah ditanya, kita pasti mati. Yang perlu kita tanyakan adalah apakah bekal kita sudah cukup ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Kita hisap sekarang, tahun kemarin kira-kira bagaimana sholat kita. Ibu-ibu, kira-kira tahun kemarin sholatnya udah benar belum Bu? Amin, Masya Allah, percaya diri. Alhamdulillah ya, harus yakin kita. Ya, tapi kalau saya pribadi, saya ini merasa belum benar sholatnya. Sholat kita belum benar, sholat kita belum tentu Allah terima, jauh dari kata khusyuk. Hati-hati Bapak sekalian, orang-orang yang gak benar sholatnya itu diancam sama Allah. Wa wailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Makanya benar-benar perhatikan bagaimana sholat kita. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat, tapi sholat yang bisa berefek kepada kehidupan kita. Tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat kita dicek, sedekah kita sudah benar belum? Sudah ikhlas belum? Apa masih ada pengen dipuji orangnya? Apa ada perasaan riaknya? Itu sedekah kita. Lalu amal soleh kita yang lain, apakah kita masih suka menzolimi orang lain? Suka menggibahi tetangga kita? Suka menyakiti saudara kita yang lain? Ini semua kita introspeksi. Kita ingin tahun ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita. Karena kita nggak tahu apakah kita akan sampai akhir tahun nanti. Yang harus kita lakukan tahun ini adalah memperbaiki satu demi satu ibadah kita. Memperbaiki satu demi satu aktivitas kita. Agar selalu dalam koridor lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dalam keadaan yang terbaik, keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi sebuah nasihat bagi kita
yang patut kita camkan baik-baik. Kritik bagi kita, barangkali selama ini kita benar melakukan muhasabah diri tetapi hanya disibukkan dengan menghitung-hitung keuntungan dunia. Padahal yang jelas nanti kampung halaman kita adalah akhirat. Tetapi yang jelas dalam bermuhasabah dibutuhkan ilmu. Insya Allah itulah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Syukur. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.